Ini tadi tidak saya jelaskan karena kan beliau kan seorang profesor. Selamat Yahmene, salam waras. Jumpa lagi di channel Ngaji Urip, channelnya yang mengupas fenomena kehidupan berbangsa, berpolitik, dan beragama. Oke, kita mengupas terkait dengan debat tadi malam. Lagi-lagi Gibran menonjolkan ulahnya yang konyol. Kenapa saya katakan konyol? Bahwa debat capres-cawapres itu ada aturan, tidak boleh menyampaikan pertanyaan yang terkait terminologi atau singkatan. Ini tentu menjadi kebanggaan Gibran kali ya. Jadi tadi malam itu Gibran menanyakan kepada Prof. Mahfud MD, cawapres dari nomor 3, yakni cawapres dari Pak Ganjar Pranowo. Ini terkait dengan greenflation. Sebelum kita kupas lebih lanjut, kita lihat dulu videonya. Bagaimana cara mengatasi greenflation? Terima kasih. Masih ada waktu, Bapak Gibran. Aturan istilah-istilah Kami sampaikan kembali terminologi atau singkatan, mohon untuk dijelaskan. Enggak, tunggu. Silakan dilanjutkan. Masih ada waktu. Ini tadi tidak saya jelaskan karena kan beliau kan seorang profesor. Sesuai dengan aturan. Greenflation adalah inflasi hijau. Sesimpel itu. Waktunya masih ada, Bapak Gibran, cukup. Kami persilakan kepada calon wakil presiden nomor urut 3, Bapak Mahfud MD untuk menjawab. Waktu Bapak 2 menit, silakan. Baik, untuk mengatasi inflasi hijau. Apa sih inflasi hijau? Itu kan ekonomi hijau. Ekonomi hijau itu adalah ekonomi sirkuler, ya, di mana sebuah proses pemanfaatan produk ekonomi, pangan misalnya, atau apa, produksi apapun, diproduksi, kemudian dimanfaatkan, di recycle, bukan dibuat. Jadi bukan barang itu lalu dibiarkan mengganggu ekologi. Nah, saya punya cerita. Kalau bicara soal recycle seperti ekonomi hijau, saya merasa berbangga sebagai orang Madura. Karena orang Madura itu yang pertama dulu mempelopori ekonomi hijau, ekonomi sirkuler. Di mana orang Madura itu tuh yang memunguti sampah-sampah, menguti plastik-plastik lalu diolah. Sehingga sebenarnya ekonomi sirkuler itu sudah menjadi kesadaran masyarakat. Nah, oleh sebab itu kalau untuk mengatasi inflasi itu tentu yang paling gampang kan kebijakan-kebijakan. Diatur saja jatahnya. Di sini kan harus ada data. Kecenderungannya di sini begini, kebijakannya harus begini. Kecenderungannya di sini begini, kebijakannya harus begini. Nah, itulah yang kita pahami tentang ekonomi hijau, ya. Inflasi hijau dan sebagainya dan sebagainya. Nah, saudara, banyak hal yang harus kita lakukan. Karena misalnya ya, ukuran kemajuan ekonomi kita selalu diukur dari sekitar 5 hal. Misalnya pertumbuhan, kemiskinan, ketimpangan, dan 2 lainnya. Tetapi ada satu yang harus ditambahkan, yaitu emisi. Baik Pak Mahfud, waktu Anda habis, terima kasih. Selanjutnya
Kami persilakan kepada calon wakil presiden nomor urut 2 Bapak Gibran Rakabuming Raka untuk menanggapi. Waktu Anda 1 menit, silakan. Saya lagi nyari jawabannya Prof Mahfud. Saya nyari-nyari di mana ini jawabannya. Kok nggak ketemu jawabannya? Saya tanya masalah inflasi hijau kok malah menjelaskan ekonomi hijau. Prof Mahfud, yang namanya greenflation atau inflasi hijau itu ya kita kasih contoh yang simpel aja. Demo rompi kuning di Perancis. Bahaya sekali. Sudah memakan korban. Ya, ini harus kita antisipasi, jangan sampai terjadi di Indonesia. Kita belajar dari negara maju. Negara maju aja masih ada tantangan-tantangannya. Intinya transisi menuju energi hijau itu harus super hati-hati. Jangan sampai malah membebankan R&D yang mahal, proses transisi yang mahal ini kepada masyarakat, pada rakyat kecil. Itu maksud saya inflasi hijau, Prof Mahfud. Terima kasih. Masih ada waktu Pak Gibran? Cukup? Baik. Terima kasih. Kita lanjutkan dulu. Nanti akan ada waktunya untuk memberikan support. Kita lanjutkan dulu Bapak Ibu. Terima kasih. Kita teruskan ya. Kami persilakan calon wakil presiden nomor urut 3 Bapak Mahfud MD untuk merespon tanggapan dari Bapak Gibran Rakabuming Raka. Waktu Bapak 1 menit dimulai ketika Bapak berbicara. Silakan. Saya juga ingin mencari itu jawabannya ngawur juga itu. Gila ini. Ngarang-ngarang ndak karuan, mengkaitkan dengan sesuatu yang tidak ada, gitu ya. Begini loh, kalau akademis itu gampangnya kalau bertanya yang kayak gitu-gitu tuh recehan, gitu. Recehan. Oleh sebab itu tidak layak dijawab menurut saya. Dan oleh sebab itu saya kembalikan saja ke moderator. Ini tidak layak dijawab pertanyaan kayak gini. Tidak ada ini jawabannya. Terima kasih. Cukup buat Pak Mahfud? Masih ada waktu Bapak? Saya kembalikan. Cukup ya? Baik. Saya kembalikan. Tidak ada gunanya menjawab. Nah, tadi sudah kita lihat videonya dan nampak sekali ya apa yang dilakukan oleh Gibran ini sangat-sangat konyol dan terkesan songong gitu ya. Kenapa saya katakan demikian? Bahwa apa yang ditanyakan oleh Gibran kepada Pak Mahfud ini sebetulnya saya analogkan dengan mahasiswa bertanya kepada dosennya. Jadi bukan masalah kebijakan. Kalau pertanyaan seperti itu, tentu Pak Mahfud tidak akan menjawab. Dan diakui dalam pertanyaan Gibran, ini memang Pak Mahfud kurang mengerti. Tetapi hal itu tidak jadi masalah karena pertanyaannya Gibran itu pada dasarnya bukan masalah kebijakan. Jadi debat capres-cawapres ini tingkatannya itu adalah masalah kebijakan, bukan masalah teknis. Saya melihat debat capres-cawapres yang dilakukan di luar negeri yang oleh negara-negara tetangga, ini saya tidak menemukan bahwa debat yang seperti tadi malam. Jadi kekonyolan Gibran ini patut saya acungi jempol. Jadi mestinya Gibran bersikap yang santun, bersikap yang elegan, tidak sekedar menampilkan gimmick-gimmick. Dan juga Pak Mahfud menanggapinya dengan santai, tapi juga terkesan terpancing emosi. Menurut Pak Mahfud, kalau pertanyaan itu tidak perlu dijawab, ya tidak dijawab.
Apa itu boleh? Siapa yang tidak boleh? Karena menurut Pak Mahfud, apa yang ditanyakan oleh Gibran itu sudah dijawab dengan benar. Tetapi ketika Pak Mahfud melontarkan pertanyaan, Gibran pun juga tidak bisa menjawab atau ngeles. Suatu contoh pertanyaan bahwa ketika Jokowi debat dengan Prabowo pada debat Capres periode yang lalu itu menyatakan bahwa tidak akan impor bahan pokok terutama beras. Tapi kenyataannya Jokowi dalam pemerintahannya mulai 2014 sampai sekarang ini itu tetap mengimpor beras. Dan Gibran ditanya, apa solusi Anda kalau terjadi seperti itu untuk calon pemimpin ke depan? Dan tentu Gibran juga tidak bisa menjawab. Bahkan jawabnya itu melenceng 190 derajat. 180 derajat. Dan saya juga mengamati dari netizen tentu banyak yang merujak Gibran ya. Jadi banyak omongan-omongan ataupun sentimen negatifnya itu terlalu besar. Jadi kali ini saya suguhkan narasi dan fakta, dan tentunya Anda bisa menentukan siapa pilihan Anda. Oke, kita jumpa lagi pada Ngaji Urip yang akan datang.